Anda masih bersama kami di Berita Semarang dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Sebuah rumah yang disulap menjadi tempat pabrik pil ekstasi di kota Semarang digerebek tim gabungan. Ribuan butir pil ekstasi siap edar disita. Usai direvitalisasi selama 6 bulan, Lokananta, studio rekaman musik bersejarah di kota Solo, resmi dibuka dengan tampilan wajah baru. Ya, selanjutnya membawa air suci dan api Dharma. Arak-arakan Waisak dari Candi Mendut ke Candi Borobudur disambut meriah oleh warga. Ya, tak terima dikata-katain, dua pengamen di Kabupaten Grobogan membakar sebuah studio foto. Namun usahanya gagal karena api padam setelah bensin yang memicu api habis terbakar. Aksi ini dilakukan dua pengamen di Kabupaten Grobogan. Mereka sengaja membakar sebuah studio foto di Desa Jaketro, Kecamatan Gubuk, pada 28 Mei lantaran sakit hati dengan pemiliknya. Dikata-katain lah. Waktu kamu ngamen di situ, terus Waktu saya ngamen, terus nggak dikasih, terus sama dikata-katain lah. Enggak, sama si... Ya, kita nggak kerja kok ngamen gitu. Keduanya kembali ke studio foto pada malam hari dengan membawa bensin 1 liter. Satu bersiaga, satu tersangka lain membakar toko. Pelaku 2 orang, jadi 1 orang ini bertindak untuk melakukan penyiraman bensin dan kemudian membakar studio, dan 1 orang di kendaraan, di motor untuk melihat situasi. Kebakaran tidak membesar karena padam setelah bensinnya habis. Pemilik toko tetap melaporkan peristiwa ini ke polisi. Kini keduanya ditahan dan dijerat KUHP percobaan pembakaran dengan ancaman 12 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Masih dari Kabupaten Grobogan, 3 pemuda ditangkap karena terlibat prostitusi online. Bahkan tersangka tega menjual pacarnya yang masih di bawah umur. Sebanyak 3 orang asal kota Semarang ditangkap aparat Polres Grobogan karena menjual pacarnya melalui sebuah aplikasi perpesanan instan. Awalnya para tersangka memacari korban yang berusia 15, 16, dan 17 tahun. Setelah dipacari, mereka disetubuhi. Tidak hanya itu, mereka mengajak korban ke hotel di wilayah Grobogan dan dijual melalui aplikasi perpesanan instan. Tarifnya bervariasi antara Rp200.000 hingga Rp600.000. Untuk open PO, Pak. Open PO. Yang di open PO siapa itu, Mas? Kenalan atau gimana? Siapa? Teman, Pak. Teman atau pacar? Ya teman, ya pacar. Ya, Mas, ya. Berapa orang, Mas, yang kamu jual, Mas? 3, Pak. 3. Dengan cara memacari para korbannya. Jadi korban ini dipacari, kemudian diajak untuk melakukan persetubuhan, ya. Dengan cara mereka ini dijual melalui salah satu platform. Sebelumnya, polisi menerima laporan dari masyarakat terkait maraknya prostitusi daring di sebuah hotel. Polisi masih mengembangkan kasus ini karena diduga mereka tidak hanya beraksi di wilayah Kabupaten Grobogan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Kita beralih ke informasi harga daging dan telur ayam yang juga tidak kunjung turun. Di Kabupaten Boyolali, harga daging ayam tembus Rp45.000 per kilogram. Begitu juga telur ayam di Kota Semarang yang masih tinggi di kisaran Rp32.000 per kilogram. Bukannya semakin turun, harga daging dan telur ayam malah semakin naik. Di Pasar Mijan, Semarang, daging ayam dijual Rp41.000 per kilogram. Rp10.000 lebih mahal dari harga normal.
Begitu juga dengan telur ayam dijual Rp32.000 per kilogram. Kondisi ini membuat pusing pedagang lantaran penyebab kenaikan beragam. Ditambah lagi pembelian ayam di tingkat peternak pun dibatasi hanya 1,5 kuintal sehari. Apa karena pakannya atau karena cuaca yang ekstrim, kita nggak tahu. Dan kita cuman ambil aja tadi ini di peternaknya. Tak hanya di Kota Semarang, di Kabupaten Boyolali harga daging dan telur ayam kian meresahkan. Di Pasar Rakyat Cepogo, harga daging ayam mencapai Rp45.000 per kilogram. Warga pun dibuat bingung dengan kondisi ini dan mereka terpaksa mengurangi pembelian untuk bisa memenuhi kebutuhan lainnya. Ya naik ini dari harga biasanya. Jadi gimana menurut ibu rumah tangga? Memberatkan? Ya iya, tapi butuh ya gimana lagi. Harus beli ya? Ya. Mengurangi, biasanya beli 2 kilo, belinya 1 kilo gitu. Harapannya apa? Harapannya ya semoga pemerintah bisa jadi perhatian pemerintah ya, ini ayamnya sangat mahal sekali, tolong diturunin. Penyebab kenaikan harga daging dan telur ayam ini diduga karena tingginya harga produksi dan mahalnya biaya distribusi. Kemendak berencana akan mensubsidi jagung sehingga bisa menekan lonjakan biaya di hulu. Ali Muftagirin dan Yulianto melaporkan dari Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali. Studio rekaman musik di Kota Solo yang pernah mati suri akhirnya dibuka kembali. Setelah menjalani 6 bulan revitalisasi, Lokananta kini hadir dengan wajah baru. Akhirnya, revitalisasi Lokananta rampung juga. Video mapping mengawali resminya studio rekaman musik yang dibangun pada 1956. Didampingi sejumlah musisi papan atas, Menteri BUMN berkeliling melihat wajah baru Lokananta. Mulai dari Galeri Lokananta, area UMKM hingga panggung amphitheater. Revitalisasi cagar budaya ini diharapkan mampu menggairahkan industri kreatif musik, terutama komunitas-komunitas yang sempat mati suri setelah studio rekaman musik pertama ini ditutup. Lokananta adalah juga punya sejarah panjang. Ya, inilah cikal bakal musik Indonesia ketika Presiden pertama kita Pak Soekarno waktu itu untuk mendorong agar musik Indonesia naik dan mengurangi ya musik-musik barat didengarkan. Justru dari sejarah itu justru bisa membangkitkan kreativitas baru. Sama seperti di ruang yang direspon oleh musisi baru, jadi kemungkinan untuk direspon regeneratif itu sangat terbuka. Harapan baru usai lahirnya kembali Lokananta juga diungkapkan musisi tanah air Abdi Negara. Ia berharap Lokananta bisa melahirkan musisi-musisi hebat. Kita bersyukur punya seperti Lokananta ya. Enggak semua negara punya peninggalan kayak Lokananta gitu ya. Tak hanya industri musik, pusat studio rekaman nasional ini juga bisa mendorong industri ekonomi mulai dari UMKM hingga wisata. Bagi Anda yang tertarik, tiket masuk Lokananta hanya Rp2.000 per orang. Di sini Anda bisa belajar banyak tentang sejarah musik Indonesia sampai koleksi piringan hitam yang diproduksi sejak 1950-an. Hendri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo.